Halo Velas, ketemu lagi sama gue di Pawijaya yang jarang konten ini. Semoga kabar kalian yang menonton video ini baik-baik saja. Kali ini gue bakal membahas suatu hal yang penting buat kalian yang nonton. Mungkin yang nonton ada yang masih sekolah dan lagi mempersiapkan kuliah, mau ngambil jurusan apa gitu. Nah, kali ini gue bakal membahas tentang jurusan kuliah. Gue kuliah mulai tahun 2017, itu sebenarnya gap year sih, setahun dari 2016. Gue kuliah di Universitas Islam Syekh Yusuf, jurusan ilmu komunikasi. Nah, gambaran gue tentang ilmu komunikasi ini pas di awal dan di tengah-tengah itu beda. Nah, apa sih bedanya? Nah, sebelum gue berbicara tentang perbedaan ekspektasi gue tentang ilmu komunikasi pada awal dan saat gue menjalaninya, gue mau cerita dulu nih. Pada awal-awal ya, masih sekolah gitu, gue termasuk orang yang bingung mau kuliah di jurusan apa gitu ya, karena gue orang yang termasuknya kategori biasa-biasa aja lah, nggak terlalu pintar ataupun terlalu bego, mediocre gitu. Kalau gue pikir-pikir, salah satu kelemahan gue tuh hitung-hitungan. Nah, itu yang jadi pertimbangan gue. Kelemahan gue hitung-hitungan. Sempat kepikiran buat masuk manajemen, tapi karena manajemen ada akuntansi, jadinya gue skip daripada gue pusing sendiri kan. Ya, jurusan kedua yang gue pertimbangkan saat itu adalah hukum. Tapi setelah gue pikir-pikir, di jurusan hukum itu ada bagian hukum waris, dan hukum waris itu hitung-hitungan juga. Jadi gue skip tuh hukum. Nah, gue cari-cari jurusan apa ya yang ada di kampus yang dekat rumah gue. Ternyata ilmu komunikasi salah satunya. Ya, gue mengambil jurusan ilmu komunikasi di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Kali aja di sini ada yang mau masuk UNIS, not endorse ya. Nah, imajinasi gue tentang ilmu komunikasi ini awalnya tuh bener-bener, wah ini pasti nggak ada hitungan nih. Tapi setelah gue menjalaninya, ternyata ada juga guys. Namanya ilmu tuh, kalau kata dosen gue, itu pasti bisa dihitung atau ada hitung-hitungannya, dan itu termasuk statistik. Itu makanya bisa disebut sebuah ilmu. Beda lagi sama pengetahuan ya. Tapi statistik itu cuma satu mata kuliah doang sih, sisanya ya tentang komunikasi. Nah, terus gue mau sedikit spill the tea kali ya, asik. Sedikit membocorkan apa aja sih yang dipelajarin di dalam jurusan ilmu komunikasi. Pertama-tama dan yang utama adalah ilmu komunikasi ini beda-beda nih di setiap kampus. Kalau gua kemarin di Unis Tangerang ya, itu komunikasi itu secara umum aja gitu. Itu termasuk dalam fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Ada juga ilmu komunikasi yang satu fakultas sendiri kayak Unpad kan, fakultas ilmu komunikasi. Nah, kalau itu tuh dipecah lagi tuh jadi beberapa jurusan. Ada gue lupa. Ada broadcasting, ada humas,
ada jurnalistik. Pokoknya dari awal tuh udah khusus gitu. Kalian coba searching sendiri deh. Atau ada kayak kampus yang sifatnya lebih banyak praktek daripada teorinya, kayak ATVI, Akademi Televisi Indonesia. Nah, tapi di sini gue bakal membahas sedikit bocoran apa aja sih yang gue pelajarin di ilmu komunikasi Unis Tangerang, tapi nggak semua ya. Di semester pertama tentu saja kalian akan berhadapan atau mempelajari dengan yang namanya mata kuliah pengantar, kayak pengantar ilmu komunikasi, pengantar antropologi, pengantar pendidikan Pancasila, bahasa Inggris tentunya, dan tentu saja awal-awalnya kalian mungkin ya, kalau di gue sih udah kemarin pasti mempelajari tentang filsafat dan logika. Filsafat dan logika ini nggak susah-susah banget sih kemarin, dan apa ya, ini jadi mata kuliah kesukaan gue sampai saat ini. Di di semester kedua kalian mulai lebih dalam mempelajari ilmu komunikasi, kayak psikologi umum, teori-teori komunikasi, sosiologi, statistik, desain komunikasi visual. Ya, itu juga termasuk kalau di desain komunikasi visual ini termasuk jurusan tersendiri kalau di kampus-kampus lain, kayak UMN setahu gue ya. Di semester 3 ada psikologi komunikasi, wirausaha industri kreatif, komunikasi massa, komunikasi politik, komunikasi lintas budaya. Nah, yang seru tuh waktu gue kemarin semester 3 di komunikasi lintas budaya ini, gue tugas akhirnya observasi ke suku Baduy. Kayak gimana sih kebudayaan mereka tuh. Gue nginep sehari semalam, dari berangkatnya sih sebenarnya pagi, cuma karena ini jauh di Lebak ya nggak salah, jadi nyampe nya sore kalau nggak salah. Sampai kenapa gue inget, karena ada satu insiden yang bikin gue keramas di perjalanan. Ya, ini gue kena muntah teman gue yang mabuk darat. Nanti gue masukin videonya kalau ada. Nah, di semester 4 tuh kalian udah mulai mempelajari mata kuliah yang mungkin nanti yang bakal kalian ambil di semester 5, kayak atau jurnalis atau humas gitu. Kalau gua kemarin di semester 4 ini kalian mempelajari dasar-dasar jurnalistik, dasar-dasar humas, terus fotografi, komunikasi antar pribadi, komunikasi pemasaran, dan lain-lain. Nah, terus di semester 5 kalian bakal menentukan penjurusan sendiri. Karena gue mengambil penjurusan jurnalistik, jadinya mulai semester 5 itu gue mulai lebih dalam mempelajari tentang jurnalistik, kayak penulisan berita investigasi, ekonomi politik media massa, jurnalis media cetak, etika dan media jurnalistik. Terus di semester 6 mulai belajar TV dan radio, produksi siaran televisi, penulisan berita online, citizen journalism, dan lain-lain. Di semester 7 tuh tentu saja ada MPK, ada magang, di semester 6 kemarin ada K3 atau kampus lain mungkin KKN ya, sama aja sih, kuliah kerja kemasyarakatan atau kuliah kerja nyata. Intinya tuh terjun ke masyarakat gitu lah.
Nah, semester 7 ini mulai persiapan buat skripsi deh tuh, mata kuliahnya kayak apa ya, penulisan feature dan editorial. Ada MPK di semester 6 maksud gua, ada MPK 2 itu tuh apa ya, gue lupa. Pokoknya itulah mata kuliah yang buat persiapan skripsi. Dan di semester 8 tentu saja skripsi komunikasi ini nggak susah-susah banget sih, kan berdasarkan yang udah dipelajari dan apa ya, berdasarkan yang mungkin dari referensi jurnal atau skripsi sebelumnya juga. Itu dia yang gue tahu tentang jurusan ilmu komunikasi, karena gue juga termasuk ke dalam sarjana ilmu komunikasi. Gimana menurut kalian? Semoga video ini bermanfaat dan semoga ngomong gue nggak kecepatan, karena di video-video sebelumnya gue tahu gue termasuk orang yang masih putus-putus atau gagap ngomongnya. Di video kali ini gue coba belajar buat ngomong secara lancar, meskipun mungkin kecepatan atau mungkin masih tidak jelas intonasi suaranya atau pengucapannya juga masih belum jelas. Sekian dari gue, bye bye.